Jadi kalau misalnya kita dibikin happy sama orang, kita bahagia gitu loh, ya biarkan lingkungan kita atau at least orang-orang di sekitar kita yang kita sayang gitu loh juga ikut merasakan kayak gitu loh. Jangan berhenti di kita. Nice. Asik. Nah, tapi ketika itu hal yang buruk atau itu hal yang jahat, ya udah cukup berhenti di kita aja. Jangan sampai orang lain ngerasakan hal yang kita yang rasain gitu loh. Oke, selamat datang di Podcast Everywhere. Sudah, Mi? Wow. Taruh sini saja aman. Masih kelihatan? Ya Allah. Jangan. Ya sudah, segini saja. Don't push too hard. Apa segini saja? Ada taruh di depannya sini nih. Taruh depannya sini. Gitu. Iya. Jadi minumannya nggak usah dipajang. Nggak usah. Ini gini. That's what I meant. Asik sekali. Asik. Tidak kelihatan tapi. Sudah. Kelihatan. Oke. Langsung deh. Oke, selamat datang di another episode Podcast Everywhere. Waktu berjalan sudah lumayan tuh. Mohon maaf atas kendala yang kalian lihat. Soalnya memang Podcast Everywhere ini konsepnya memang adventure begitu. Everywhere. Iya, everywhere dan everywhere. apa? Untuk teman-teman yang baru mengikuti, tapi sebenarnya saya mau bilang juga terima kasih teman-teman sudah menjadi bagian dari Podcast Everywhere. Ini episode 6 apa 7 saya lupa. Dan alhamdulillah respon kalian saya baca sampai sekarang, komen-komenmu saya baca. Dislike-mu saya nonton juga, masukanmu saya terima juga, saya balas satu-satu. Dan teman-teman yang baru mengikuti, pegangan Podcast Everywhere adalah acara di mana kamu bisa tag podcast dimanapun, tetapi dengan kualitas audio yang lumayan. That's right. Ya. Kita juga membuktikan kepada teman-teman bahwa untuk berkarya tidak perlu tunggu kita punya studio yang mewah seperti Deddy Corbuzier. Oke, di episode kali ini saya ditemani oleh sahabat Caca. Halo. Kamu lihatnya ke saya saja, tidak usah pikirkan kamera. Dan ditemani oleh Ulan. Saya buat Ulan. Hai guys. Oke, ada yang bertanya kenapa ini di bawah? Angin terlalu kencang. Wow. Kamu nama lengkap kamu siapa, Caca? Nama lengkap aku RR Ratna Rias Rafika. Oke, ini dipanggilnya Caca. Dipanggilnya biasanya Caca. Caca apa Caca? Caca Rafika. Saya kira Caca Marica. Wow, hehe dong. Caca Marica ada di Kampung Baru. Telingamu lumayan bagaimana? Lumayan. Oke, saya turunkan sedikit. Oke. You good. Oke. Nah, kok cerita dulu bagaimana hubungan kita sekarang? Maksudnya pertemuan kita yang sudah berapa kali berjumpa? Pertemuan kita ini udah keberapa kali ya? Kan 3 atau 4 kali? Iya, 3 apa 4 ya? 2 kali. Oh berarti tidak dihitung. Iya 2 apa 3 kali? 3 atau 4 lah sekitar gitu. Hah? 3 ya? 3 pertama di bulu tangkis. Oh 4 coy. Di kafe. Oh iya kafe. Bulu tangkis. Oh iya benar-benar. Baru kafe lagi dan sekarang. Benar-benar. Teman-teman yang tidak tahu, Caca ini adalah pejuang casting juga. Pejuang casting, dia sahabatnya Ulan, sekarang jadi sahabatku juga. Dan beberapa kali berjumpa, ternyata kamu lumayan punya cerita-cerita yang menarik tentang suka dukanya percastingan, dunia entertainment. Dan saya rasa juga menarik juga untuk kita tanya-tanya segitu. Oke. Itu kali ya. Oh tapi sebelumnya kita mulai dari games tadi. Ayo, are you ready? Silakan. Siapa yang mau duluan nih? Oke, gamesnya adalah ini pertanyaan pilihan. Ada 5 pertanyaan yang saya sudah siapkan dan kamu juga sudah siapkan. Udah. Tetapi kau tidak kasih tahu saya juga tidak kasih tahu kau. Kau harus pilih dengan cepat. Jawab cepat ya ceritanya. Oke, di antara 2 pilihan ini. Nanti saya juga gantian. Oke, saya sudah buat note dari tadi. Oke, langsung jawab cepat tanpa pikir. Gunung atau pantai? Pantai. Sepatu Keds atau sepatu heels? Keds. Astaga.
Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Tidak diaduk. Hey. Terus dulu. Hey, bubur aduk, jangan kau datang sini. Maaf kalau tidak ada temannya kali ini. Oke. Berjumpa dengan cowok kaya tapi jelek atau yang miskin tapi ganteng? Jangan kok terlalu lama. Apa tadi? Katanya cepat. Pacaran dengan kaya jelek atau miskin tapi ganteng? Cepat kau jawab. Pilih saja. Oh, miskin tapi ganteng, tapi pekerja keras. Masa ada disclaimer? Kau pilih sendiri dong. Oke, terakhir. Masak apa dandan? Dandan aja deh. Oke, wanita karir. SJW. Oke, itu sekian dari saya. Kau mau mana pertanyaanmu? Aku sekarang. Saya mau jawab dengan cepat. Ini cepat nih. Oke ya. Siap nih, udah siap nih. Let's go. Yang pertama. Oke. Cewek seksi atau cewek cute? Seksi. Emang dasar laki-laki gak jauh-jauh. Duit apa cinta? Oh my god. Aduh. Kalau cewek cinta deh. Maksudnya kalau berpacaran dengan cewek yang berduit atau bercinta yang cinta? Dalam konotasi apa aja? Oke, cinta lah. Cinta. Nice. Cinta. Jadi nggak masalah nggak punya duit daripada nggak punya cinta. Saya bisa cari duitnya, tidak masalah. Cewekku tidak terlalu banyak duit. Saya bisa cari. Pilih nyanyi apa ngelawak? Oh my god. Susah kan? Saya tidak bisa jawab itu. Nanti Tuhan marah sama saya. Iya, jawab cepet dong. Ngelawak kali. Nyanyi juga bagus juga, tapi ngelawak dulu. Soalnya saya hidup dari itu. Oke, nyanyi bagus juga, I love it. Oke. Yang keempat, cewek setia atau penurut? Penurut kali. Jadi gak setia dong. Kalau dia nurut pasti setia dong menurutku. Iya. Yang setia bisa jadi terpaksa. I don't know. Asik. Penurut. Oke, terakhir lah. Kaya tapi nggak bahagia atau nggak kaya tapi bahagia? I don't know. Tidak kaya tapi tidak bahagia. Tidak kaya tapi bahagia. Oke. Saya nyaman dengan kemiskinan ini. Iya, kenapa biar bisa terus berkarya gitu ya? Iya, terutama ya bener. Terutama kita kalau pelawak itu, Caca. Kadang-kadang kita dalam hidup butuh struggling supaya materiku jauh lebih bagus lagi, supaya ada terus keresahan. Saya tidak yakin bisa selucu sekarang atau selucu dulu dengan keadaan yang kaya. Karena hidup pasti nyaman sekali. Tidur, istrimu cantik, bahagia. Kau buka garasi, mobil semua. Asik. Itu makanya saya tidak ada masalah dengan dengan miskin. Oke, itu deh. Ayo kita mau cerita-cerita tentang itu, coy. Ini sudah berapa menit? Oke, nggak apa-apa. Aman, 8. Oke. Kamu kalau ditanya sekarang aku sibuk apa? Sibuk apa? Apa? Oke. Sibuknya sibuk menyibukkan diri. Enggak. Okay. Sibuknya yang jelas ya masih syuting juga. Cuman yang gitu kadang kan gak terduga. Jadi misalnya syuting hari ini, biasanya callingan juga hari ini. Atau bener-bener malamannya atau enggak subuhnya banget gitu. Caca ini orang mana? Aku sendiri orang Jawa Padang, Japan. Japan. Tapi Jawa Padang. Yang itu ya, Jav. No, bukan. Tahu referensinya, dia tahu. Tapi aku lahir sama gedenya sampai SMA itu di Surabaya. Oh, Surabaya, Surabaya. Oke. Yes, area-area Surabaya. Terus ke Jakarta kapan tuh? Pas lulus SMA. Kuliahnya kamu? Enggak, belum kuliah dulu itu. Kan masih lulus SMA dulu. Oke. Terus lulus SMA aku sempat ke Medan dulu 3 bulan kerja ambil event gitu. Terus balik ke Jakarta karena ada kakak kan udah di Jakarta dari 2012. Terus ambil job lagi di Makassar. Itu juga gara-gara temen SMA aku, dia keterima kuliah di sana kan di Makassar. Terus aku kayak nekat aja gitu, pengen ketemu dia. Tapi padahal di sana aku kayak nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, nggak tahu mana-mana. Gitu. Itu bintang kamu apa? Bintang apa? Aries. Sagittarius. Yes. Yang lambangnya panah itu. Aku kuda, setengah orang sama tukang panah. Berarti itu hati-hati ya. aku panah.
Asik. Saya sudah rasakan. Nggak bisa dikekang. Oh iya, suka jalan-jalan, adventure. That's right. Bosan. Suka berburu. Iya gitu kan dia panah kan. Saya berburu kerjaan. Rezeki Allah. Berburu cuan. Iya benar. Oke, berarti sekarang kamu sementara kuliah juga. Kamu kuliah. Lahirmu tahun berapaan? Lahir 94. Oh, bro, yes. My bro. Sama 94. Kita. Ya, sudah lumayan tua kita ya. Ya berasa tua ya sekarang ya. Iya. Soalnya Caca, saya kan karena memang dunia per-entertainment ini kadang membuat kita terpaksa harus ketemu dengan orang-orang yang sejenis juga. Di mana didominasi sekarang ini industri kita ini oleh orang-orang yang di bawah kita. Yang muda-muda sekali. Banget. Iya. Semakin muda umurnya yang kita tanya dia itu yang semakin happy sekali dia jawab, kamu lahir tahun berapa? 2002. Pokoknya what the fuck. Kita merasa tua banget. 2002. Kalau Bang Raim lahir tahun berapa? 94. Astagfirullahaladzim. Yang astagfirullahaladzim. Ayo kita berdoa buat Bang Raim. Iya. Jadi berasa tua kita ya. 2002. Aku 2001 Kak. Benar-benar. Aku 2001 Kak. Ya begitulah. Oke, berarti mulai tahun berapa sudah punya keinginan di entertain? Aku pengen menjadi artis. Sebenarnya kalau misalnya di entertainnya sendiri itu udah dari 2009. Pas masih 14 tahun, pas 3 SMP. Surabaya tuh berarti? Iya, jadi aku waktu itu masih modeling doang gitu. Jadi karena masih sekolah juga, jadi kan gak terlalu banyak banget ngambilnya gitu kan. Ya masih dipilihin mama juga, diantar jemput, ditungguin, yang kayak gitu. Mama juga semangat juga. Ya jadi model catwalk, photoshoot, kayak gitu juga. Terus iya rambutnya udah di color segala macem, cuman karena masih sekolah, jadi sebenarnya sayang sih, sebenarnya rambutnya bagus terus gitu kan, cuman dibalikin diitemin, nggak diitemin sih, digelapin gitu. Oke. Lalu move ke Jakarta tahun 2013 sampai sekarang. Pas lulus kuliah. Lulus SMA. Iya, kita kan jadi itu. Sebelum ke Jakarta itu sempat main film. Sekali doang yang sama Reza Rahadian lagi langsung sama Reza Rahadian. Wah, gila. Wah, ya itu Nabi. Bintang favoritku. Ya. Nabi Reza. Bukan. Iya, kan dia kan nabi perfilman. Oh iya benar. Dan dia sumpah baik banget sih gitu kan. Dia udah setinggi itu, sebesar itu, tapi dia masih sehumble itu gitu loh. Dan berbulu memang dari dekat. Sejambaknya bukan itunya. Terus gula pasirku. Pak Habib itu. Udah itu pokoknya. Baru pindah pas ke Jakarta. Terus ya itu tadi ke Medan dulu 3 bulan, ke Jakarta bentar, ke Makassar 3 bulan, baru ke Jakarta. Nah, yang cerita pas kamu sama Ulan di itu apa tuh? Di perbank. Oh, di bank itu sebenarnya percaya nggak percaya, waktu itu aku masuk bank itu kayak coba-coba doang. Dan aku waktu itu kayak nggak tahu itu beneran ya apa enggak, karena literally yang orang-orang bank waktu itu juga banyak banget yang nanya aku kayak, kamu gimana caranya kok bisa masuk di bank itu kan, apalagi orang dalam ya kamu. Iya, antara orang dalam kalau enggak punya gitu lah ya, penyimpanan. Iya, waktu itu bener-bener literally ada yang nge-broadcast gitu kan, jadi kayak kita kalau freelancer kan ada broadcast gitu kan. Tiba-tiba ada yang broadcast butuh kayak buat back office, marketing sih sebenarnya aku jatuhnya, job desk-nya juga. Terus habis itu waktu itu aku lihat tuh, karena apa namanya alamat interviewnya bener kan, maksudnya alamat kantor. Ada, dicek di Google ada. Iya, enggak, karena langsung di pusat. Di gedungnya situ gitu kan. Jadi aku pikir kalau misal event pun apa namanya penipuan atau enggak bener pun ya at least di sini ya itu gedung beneran gitu loh, bukan yang gedung ece-ece gitu enggak. Jadi bekerja di bank selama setahun doang waktu itu kontraknya. Itulah keluar gara-gara Aries. Bukan itu. Enggak. Waktu itu keluar karena kontrak habis, nggak diperpanjang. Terus habis itu apa dari merekanya? Enggak dari mereka, karena waktu itu juga mentok sama di bagian HRD gitu. Cuman namanya di sana tuh HCP kan. Jadi waktu itu aku masih kuliah juga, udah tinggal dikit lagi lulus, masih semester 5.
Nah terus kebetulan aku masih SMA dong, terus udah diperjuangin, nggak bisa gitu kan, kayak mereka tuh bener-bener mentok maunya yang S1 gitu loh. Kecuali kalau misalnya sekretaris ya masih bisa lah, nggak harus S1, D3 pun bisa kayak gitu. Tidak apa-apa bang, lewat sini tidak masalah, santai, aman, lewat sini masuk kamera, tidak apa-apa. Kayak gitu. Akhirnya sekarang karena soalnya even back office dia start from-nya pun kayak kurang lebih udah sama pegawai tetapnya sana. Gitu. Makanya banyak jealous tuh. Banget. Ngapain kamu kerja di sini? Terus ditanyain, kamu disimpan ya? Soalnya aku juga nih. Terus sampai kayak yang apa namanya, kamu kuliah di mana? Kayak gitu-gitu kan. Kuliah di sini. Kamu S2 gitu-gitu kan. Anjir. Enggak, masih S1. Hah? Kok bisa S1? Kamu magang? Enggak, aku bilang gitu. Kamu tahu membaca? Enggak, aku modal cantik tidak. Kayak gitu. Lalu keluar dari situ mencoba percastingan tuh bagaimana? Keluar dari situ aku masih kantoran lagi karena aku masih buat kuliah kan. Kuliah aduh beban itu. Itu ya udah kayak udah punya cicilan gitu loh banyak, karena kan aku semester bayar kosan juga semester. Jadi kuliah aku itu sebenarnya mahal ternyata. Udah kayak kampus minus. Kalau dihitung-hitung. Cuman dan dibandingkan dengan kuliah yang lain. Karena dia kelihatan murah karena dia bisa dicicil. Jadi per semesternya itu kan 6 bulan tuh, bisa dibayar per bulan. Dibagi 6 gitu. Itu jadi ya agak murah. Kampus gitu. Apa kos-kosan tuh bayar bulanan tuh? Iya benar. Nah untuk bayar itu karena kan aku bayar kosan bayar kuliah gitu kan, belum GoPay dan Gojek dan segala macem buat kesana kesini kan gitu biaya. Kan. Ya gitulah. Gitu. Kalau jadi masih kantoran dulu. Duitnya lebih enak syuting apa kerja kantoran? Ya of course syuting. Berarti lumayan lah kamu lah. Cuma ya gitu enak nggak enak sih. Jadi kayak kurang lebih sih freelancer atau syuting kayak gini ya kurang lebih kayak entrepreneur juga, karena kayak sekali ada banget gitu gede gitu kan, sekali ada kayak yang biasa aku bisa dapat sebulan itu di kantor kemarin, entah itu pajak ataupun di bank, itu aku bisa dalam cuman seminggu atau les kayak cuma berapa hari doang, 2-3 hari bisa kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di bank ya ketaker lah kayak gitu. Dan capeknya minta ampun juga. Iya, dan sebenarnya aku karena bosanan itu tadi, terus karena gak bisa. Aries. Sagitarius. Karena Sagitarius. Siapa Aries itu? Tapi sama aja sih, karena kita masih sama-sama satu geng api. What the fuck? Oke. Gitu. Nah, apa? Itu kan termasuk suka-sukanya ya. Iya, duka-dukanya apa duka? Tergantung kita mau dukanya itu tadi juga. Misal di perkestingan. Iya, kalau di perkantoran itu ya jatuhnya aman kan. Kalau di kayak gini ya kadang kita nggak aman aja gitu, karena event kita dapat sekali dapat pun gede, kita harus pinter-pinter saving money dong, sama manajemen keuangan itu penting banget gitu. Jadi nggak boleh yang gampang kill gitu, kayak gue mau ini kayak gitu. Sebenarnya bisa aja gitu loh, cuman kan kita nggak bisa prediksi apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Kita harus saving money buat yang hal-hal tidak terduga gitu. Kayak COVID ini kan nggak terduga banget nih. Itu kan suatu pengeluaran yang tidak diduga-duga gitu loh. Dan kayak wah gila kalau misalnya kemarin nggak saving money, nggak pinter-pinter ngatur duit, wah bisa kayak gila juga tuh. Gitu deh. Yes. Nah dukanya di syutingan, castingan apa yang kau? Kalau dukanya pernah dapat pengalaman apa Kak? Di mana itu banyak? Dukanya ada yang dibohongin banyak, sering. Dibohongin maksudnya? Kayak misalnya pas castingnya gitu ya, ditanya nih aman gak kamu 2 hari gitu kan. Ternyata lebih dari 2 hari misalnya kayak gitu kan. Lebih itu bohongnya enak dong, bagus dong. Jadi lebih dari 2 harinya kita nggak dibayar. Fuck. Jadi sama dengan kita wasting time gitu loh. Ya kan? Jadi kayak ya kita ngapain gitu loh di situ, dan kayak kita do nothing juga, kita keluar juga nggak bisa waktu itu karena kebetulan luar kota syutingnya pas. Ya gitulah, pokoknya di luar kota. Nanti ketahuan. Gitu. Adalah. Padahal udah under PH langsung.
Kayak gitu. Kadang enak gak enak under PH langsung sama pakai agensi kayak gitu. Oh oke. Sejauh ini kamu belum terlibat dalam agensi tertentu? Agensi ada pernah. Kadang pakai agensi sih enaknya ya bayarnya cepat, sekali syuting langsung cash dibayar gitu kan. Cuman kadang pas kita tahu ternyata budget kita tuh sekian gitu. Karena aku pernah kan kemarin pas main sinetron tuh langsung di salah satu PH gitu kan. Wah ternyata gila gaji, ternyata bayar yang biasanya aku pikir udah lumayan dan gede gitu kan. Pas langsung PH langsung itu gak pakai agensi gitu kan, langsung callingan unit. Anjir, ternyata gue per episode bukan per episode malah per scene itu mahal banget gue ya. Gitu. Tapi yang kamu dapat cuman tapi terbang. tapi keluarnya lama 1-2 bulan. Enak dong kalau keluar lama. Tidak masalah. Tapi nggak apa-apa sih. Ya itu hitung nabung lah kayak gitu. Berarti beberapa kali sempat penipuan. Iya, memang di industri ini kita tidak bisa bilang paling suci adalah dalam institusi apapun pasti ada oknum-oknum. Semuanya ya karena pasti adalah oknum-oknum kayak gitu. Ayo, kamu bicara. Ya adalah pokoknya harusnya sih enggak biasanya, cuman ya kembali lagi kayak ke orangnya masing-masing, ke pribadinya masing-masing. Oknum sih lebih tepatnya biasanya. Kalau enggak semuanya. Kalau tidak enak dalam sebagai perempuan kan banyak bukan godaan sih, banyak digoda-goda. Iya itu juga, itu juga pasti. Seberapa sering kamu diiming-imingi kan? Iya waktu itu pernah ada. Apa? Dia bilang apa? Aduh agak bahaya nih. Ya kan kita tidak sebut namanya. Iya sih. Ada waktu itu aku sempat main salah satu 2 judul. Asik gitu, sekali. Kita nggak usah sebutin ya itu FBV atau sinetron. Nggak usah disebutin. Pokoknya itulah ada gitu kan. Terus ya gitulah sutradaranya. Si sutradaranya langsung. Tapi ternyata dia punya kuasa atau wewenang itu yang melebihi produser. Jadi dia yang punya PH-nya atau office-nya itu sendiri. Dan ternyata dia ke situ gitu loh. Ke sensualitas apa? Ya, gitu lah. Sempet sampai gaji aku gak dibayar. Iya. What? Iya, jadi kenapa? Ya nggak tahu karena aku nggak mau. Tidak mau. Terus aku udah sampai sepinter-pinternya. Emang nggak bisa ditransfer aja, aku bilang gitu kan. Soalnya jadi dia kayak bilang, sengaja ditahan-tahan gitu. Supaya ada supaya berjumpa. Dia dapet gitu. Dengan cara nahan gaji aku. Supaya bisa kesini biar aku ambil cash. Sampai aku iya padahal aku udah nego-nego tuh udah raya-raya juga. Kayak emang nggak bisa ditransfer aja kayak gitu kan. Sampai aku minta tolong sama temen aku yang polisi. Itu pun sempat dibayar tapi tetap gak lunas. Si kampret. Jadi ada lumayan lah berapa juta gitu anjir lumayan. Tapi itu orang yang lumayan besar pengaruhnya ya pada industri produksi itu. Iya dia orang itu. Ini menarik, ada temanku coy, tapi yang kayak begitu dia bukan siapa-siapa. Maksudnya di produksi dia juga tidak yang paling berkuasa tidak di industri. Ya kecil lah, tidak usah kita sebut profesinya, tidak usah. Jangan sampai ke. Nah dia ini mencoba begitu juga coy. Terus dalam ke teman saya, ke saya juga pernah juga. Tapi maksudnya bukan dia Rahim sabar ayo kita gini, enggak maksudnya dia kayak pengen ada potongan dari setiap Viku begitu. Nah, kadang-kadang kita ini namanya juga artis tai. Kita ini yang artis sampah, selebriti kurang terkenal. Nah, kadang-kadang kita mewajari hal-hal yang seperti itu yang harusnya jangan. Tapi kita juga ya sudahlah walaupun dipotong 20% setidaknya 80-nya masih aman buat saya. Kadang-kadang kita begitu. Kayak saya berdoa kamu saya juga bisa mandiri kalau bisa tawar harga ke dalam produksi. Jadi kalau misalkan saya potong begini, saya tidak mau. Saya begitu. Nggak apa-apa, lewat aja. Santai. Siap. Nah, akhirnya saya berpikir begini, Caca. Orang ini kerjaannya saja kecil tapi tidak amanah begitu, Mas. Benar. Baru kau mau menuntut untuk menjadi jauh lebih besar. Benar.
Makanya itu dia masih bakal di situ-situ aja. Iya. Gitu. Kok kerjaan lo cuma segini tapi kok goblok melakukannya begitu. Dan kau meminta hal yang lebih daripada yang kau punya sekarang. Sedangkan yang kau kerjakan sekarang saja kau tidak amanah. Apalagi kau dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Terus itulah yang saya berpikir bahwa ini orang ini tidak akan kemana-mana. Dan banyak di industri ini ya, sudahlah. Itu. Bagaimana, masih aman di situ? Apa kita break dulu ya supaya kita. Bro, ini sudah 26. Oke, soalnya kita cuma butuh 30 menit atau 30 menit sedikit lah. Gitu ya, duka-dukanya. Iya, duka-dukanya ya begitulah. Karena kayaknya kalau cewek agak lebih susah sih ya. Harus kayak ya udahlah pinter-pinter jaga diri gitu loh. Karena betul. Yang kayak gitu nggak harus di entertain, nggak harus di kantoran ataupun freelance, emang pasti bakal ada dan kita pasti bakal ketemu yang kayak gitu. Perempuannya sulit ya. Bener. Nice. Yes. Tapi dibandingkan kan sudah ketahuan dukanya banyak sekali nih. Menurutmu apa yang membuat kamu masih ada lah di industri ini, walaupun kita tahu juga kita juga tidak terlalu ya bagaimana juga. Kalau aku pribadi sih, aku kayak punya suatu prinsip gitu kan, atau yang aku percaya dan aku tanam di diri aku sendiri. Itu aku selalu mengafirmasi diri aku sendiri itu kayak there can be miracles when you believe gitu loh. Jadi selalu akan ada suatu keajaiban kalau misalnya kamu tuh percaya kayak gitu. There can be miracle and you believe. Iya benar, that's right. Itu emang potongan dari lagu itu, bener sih. Itu maknanya dalam banget. Dulu aku nggak ngerti, cuman ngerti artinya doang. Pas udah gede, gila ini artinya dalam banget sih, deep banget asli. Oke. Apa yang membedakan itu orang yang terutama callingan harian itu, kasihan teman-teman yang berjuang setengah mati itu, ya Allah kasihan, dipandang sebelah mata oleh kru, misalnya kadang-kadang tuh oleh produk, sial. Itu bagaimana, apa beda-bedanya tuh, misalkan apa itu kelas-kelasnya apa tuh? Kelas-kelasnya gimana? Ada yang juga cuma lewat-lewat biasa. Itu ekstras. Kalau itu jatuhnya ekstras. Cuman nggak tahu ya, bukannya gimana. Kalau misalnya yang ekstras banget gitu, aku nggak pernah ngambil. Nah itu bayarannya biasanya? Karena itu bayarannya nggak ya segitulah. Ya saya segitulah. Kayak kalau menurut aku dan di aku tuh habis di ongkos doang sih. Aku nggak bisa kayak gitu. Karena aku bukannya mau sombong apa gimana, aku harus punya harga gitu loh. Jadi setiap aku ngambil job harus pastikan tahu. Iya, minimal tarifnya berapa. Terus aku lihat jam kerjanya gitu kan, sama lokasi yang paling penting. Dekat apa aja? Kalau misalnya kayak di Cibubur atau Bogor gitu, tapi kayak gajinya flat, maksudnya standar gitu kan, wah kayaknya mendingan gak usah deh gitu kan. Kalau misalnya ya agak okean dikit lah baru oke gitu. Itu yang lewat-lewat. Terus tingkatan setelah itunya apalagi yang ada dialog? Yang ada dialog, ya aku lebih ke yang ada dialog sih biasanya. Itu lumayan. Itu mungkin lebih yang harian kali ya jatuhnya. Kalau misalnya yang lewat-lewat doang itu baru yang ekstras banget gitu. Yang dialog itu biasa nama karakternya itu pemuda satu, perempuan satu ya, bisa. Karena kalau setahu aku sih paling cuma PU sama PPU doang sama ekstras gitu. Apa tuh? Kalau PU kan pemeran utama. PPU pemeran pembantu utama gitu. Itu biasanya kan paling artis-artis atau selebgram. Selebgram. Gitu. Tapi nggak yang ekstras banget juga. Oke. Ya begitulah. Kita ini sudah 30 menit sebenarnya untuk kebutuhan podcast sudah cukup ini. Saya cuma mau bilang terima kasih juga jadi bagian dari Raim. Aku juga ya makasih banget sih sama Iya walaupun cuma disogok KFC saja. Gak apa-apa kok, saya pemakan segala sih. Enggak, asal jangan racun aja sih sama yang basi-basi jangan. Karena kita sudah ada di ujung acara. Di ujung hari, di ujung senja. Udah mulai sunset. Tai kucing. Nah, mungkin ada yang kamu mau
kasih sampaikan kepada teman-teman pejuang casting di sudut sana? Yes, benar. Jadi ini buat semuanya, buat teman-teman atau siapapun yang kalian yang nonton di seberang sana gitu kan, even kalian di entertain atau di enterprise sekalipun, kantoran ataupun freelancer, semua orang lah pokoknya, cewek cowok tua muda gitu kan. Aku punya keyakinan atau kepercayaan sendiri gitu kan di dalam diri aku sendiri, yang dimana selalu aku terapin juga. Kalau misalnya itu hal yang baik atau perlakuan yang baik, yang positif dari orang lain ataupun suatu hal yang maksudnya dari orang lain, individu maupun kelompok gitu kan, ketika kita diperlakukan baik, ya kenapa enggak kita teruskan ke orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dibikin happy sama orang, kita bahagia gitu loh, ya biarkan lingkungan kita atau at least orang-orang di sekitar kita yang kita sayang gitu loh juga ikut merasakan kayak gitu loh. Jangan berhenti di kita. Nice. Asik. Nah, tapi ketika itu hal yang buruk atau itu hal yang jahat, ya udah cukup berhenti di kita aja. Jangan sampai orang lain ngerasakan hal yang kita yang rasain gitu loh. Asik sekali. Asik sekali. Berat sih, berat banget memang. Nggak semua orang bisa. Cuman ya nggak tahu ya, kalau aku sih karena lillahi ta'ala juga, karena aku sendiri muslim juga, jadi ya mengharap ridhonya aja. Nice. Bagusnya kita untuk menutupnya. Berat, tapi nggak semua orang bisa, nggak harus bisa juga. Cuman ya kenapa enggak kalau misalnya kayak gitu. Berarti tentang kebahagiaan ya. Iya. Nah, ini juga ada yang saya pegang juga ini sudah beberapa, dan saya baru tahu ini beberapa tahun terakhir, bahwa dulu saya adalah orang yang mencari kebahagiaan, selalu mencari kebahagiaan. Saya akan bahagia kalau ada pada titik tertentu. Saya akan bahagia kalau saya jadi PNS nanti, kalau rumahku ada, kalau mobilku ada misalkan. Itu dulu saya adalah orang yang seperti itu. Sekarang saya baru sadar bahwa harusnya bahagia itu kau tidak cari, coy. Benar. Tapi kau ciptakan. Yes. Bahagia jangan kau cari, tapi kau ciptakan. Karena usia ini tidak ada yang tahu tuh. Kalau misalkan kau harus bahagia ketika setelah jadi PNS, benar. Lusa kau mati, kasihan. Jadi ini yang saya pegang, mumpung kamu belum siapa-siapa atau sudah jadi siapa-siapa, kalau bahagia itu kau bisa ciptakan, kau tidak perlu takut untuk mau cari bahagia. Ya itu saja deh. Benar. Kayak kita harus closing deh. Oke, apa yang bisa kita tahu dari kamu sekarang? Kau sibuk mau apa? Ada satu lagi nih, misalnya apa? Satu lagi. Oke, boleh. Semoga tidak lobet. Semoga tidak lobet, asik. Tadi aku mau apa lupa. Jadi ada satu lagi juga. Jadi kalau menurut aku sendiri itu who are you, it's not define you. I mean like kamu siapa, kamu dari mana, backgroundnya apa, kamu datang dari keluarga mana, ekonomimu kamu kayak gimana, it doesn't even define you at all gitu. It's something who yang you are from inside gitu loh. Jadi apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan itu adalah kamu yang sebenarnya gitu. Bukan background kamu ya? Yes. Itu semua hanyalah titipan, tapi ketika itu yang dari dalam kamu, yang ada di hati dan pikiran kamu, itulah yang permanen. Gitu. Terima kasih banyak deh. Kita bisa follow Instagram di Caca Rafika. CHA. Nah, saya taruh di description. Terima kasih sudah jadi bagian dari podcast ini. Thank you juga Raim. Habis ini kita KFC lagi. Terima kasih Ulan sudah menjadi bagian dari podcast. Saya mau rekam Ulan dulu sepeda. Jadi sabar kok. Posisi kita ada di sini. Senja ada di sana. Ulan, wow, sungguh setia. Oke, terima kasih banyak. Dadah. Thank you. Dadah.